Kalau tadi saudara perhatikan di dalam penyembahan, dalam doa, Pastor Ming berulang-ulang mengatakan kalimat ada waktu kelegaan, the time of refreshing. Dan kata itu tepat sekali karena semua manusia di dunia, dia orang kaya, dia orang miskin, pasti membutuhkan refreshing, waktu kelegaan dalam hidup. Karena himpitan dalam hidup kita di dunia ini begitu menekan kita. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Dan ketika tadi Jesse sharing pendahuluan, saudara, saya tidak sempat ngomong kepada dia apa yang saya mau sampaikan dari Roh Kudus setelah Pastor Ming ngomong kelegaan itu. Karena saya baru lihat dia masuk tadi di belakang. Tapi Roh Kudus yang sama sudah membimbing kita untuk ke arah yang sama. Katakan amin. Jadi terima kasih Jesse, thank you. Apa sharingmu tadi itu sangat melengkapi. Lihat Kisah Rasul 3 ayat 19 mulai. Karena itu sadarlah dan suruh apa kita? Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah ini yang penting. Agar Yahweh mendatangkan waktu apa? Kelegaan. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa arti firman ini? Saudara, percayalah bahwa kita lega bukan karena kita punya uang banyak. Betul enggak? Kita lega bukan karena kita punya uang banyak. Kita lega bukan karena posisi kita di kerjaan hebat. Tidak. Kita lihat di dunia ini, dunia artis contohnya, kurang apa mereka? Secara pamor, secara dikenal orang hebat, secara materi, mereka nggak kurang. Tapi mengapa mereka, kita sering dengar mereka lari ke drug dan sebagainya? Ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Kelegaan itu hanya datang, dan ini firman-Nya, karena ada orang sadar dan bertobat. Sadar saja nggak bertobat, nggak ada gunanya juga. Ada orang terikat judi, dia sadar judi ini nggak buat orang kaya. Sadar judi itu merusak hidupnya, keluarganya berantakan. Tapi sadar saja, tidak melangkah the next step, yaitu bertobat, nggak ada gunanya. Maka itu nggak cukup hanya sadar, perlu kita melangkah pada pertobatan. Nah kita akan cari mengapa hanya karena sadar lalu bertobat itu bisa merubah seluruh konsep hidup yang luar biasa. Sederhana sekali jawabannya. Kata bertobat itu artinya balik ke asalnya, kembali ke hal yang semula. Saya percaya semua kita dalam berjalan, entah dengan mobil khususnya, kita pernah kesasar, kita pernah tersesat. Dan biasanya kalau tersasar atau tersesat, paling gampang kembali ke tempat asal dulu. Betul nggak? Kita kembali lagi ke situ. Nah dari situ kita baru cari jalan lagi. Nah seperti itu arti kata bertobat. Kembali. Kembalinya kemana? Ini dia. Kembali kepada Bapa kita yang di surga. Itu kata bertobat. Tapi seringkali saudara kita keras hati, kita keras kepala, kita maunya sendiri. Dalam renungan pagi ini, kalau saudara baca di Warta Jemaat, ada kata itu. Renungan atau renungan hari Senin besok, saya lupa tadi saya baca. Seperti domba, balik. Kita ini tersesat seperti domba. Ayo kita kembali. Saya akan bacakan ayat itu dalam renungan saudara. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Mengapa kita harus bertobat? Kalau tidak mau bertobat, tidak ada masa kelegaan buat kehidupan kita. Ayo kita jujur, rendah hati. Siapa yang hari-hari ini hidupnya tersesat betul, susah tidur, pikirannya terlalu banyak, ketakutan menghantui hidupnya, jangan cari lawyer, jangan cari apa-apa lagi, cari Tuhan Yesus. Lari kembali kepada asal kita, kepada Bapa di surga. Jangan coba-coba menolong diri sendiri, makin hancur nanti itu. Lebih baik diam. Inilah arti dosa yang kita harus bertobat. Kita sekalian bagaimana? Kata ini, kita sekalian bagaimana? Yang bahal kita saya tanya ini. Kita sekalian bagaimana? Sesat. Tahu arti kata sesat? Tersesat atau kesasar. Seperti domba.
Mengapa bisa tersesat seperti domba? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi dosa itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri. Itu akibat dari dosa. Tapi dosanya itu sendiri karena kita milih jalan sendiri. Saya beri contoh lain. Bertahun-tahun dari rumah ke pekerjaan saudara, itu jalannya itu. Sampai istilahnya meremaja nyampe, misalnya. Tapi suatu hari di jalan yang sama, tiba-tiba ada detour. Pernah tahu kata itu? Artinya apa kalau ada detour? Dialihkan, berarti ada sesuatu, entah perbaikan jalan, entah ada kecelakaan, kita nggak tahu. Bayangkan kalau saudara dablek, tahu kata dablek? Ngotot, nggak bisa. Sudah sekian puluh tahun aku jalan ya di sini. Ngapain sekarang dialihkan? Kenapa itu? Aku nggak mau. Kira-kira saudara jadi apa? Nerobos saja. Kira-kira jadi apa? Nyampe nggak ke tempat tujuan? Kadang-kadang Tuhan bisa membuat detour dalam perjalanan hidup kita. Entah ada apa, kita tidak tahu. Tapi kalau kita belajar taat, saudara, karena tetap akan nyampe walaupun harus belok. Tapi bayangkan kalau ngotot, ngalami kelegaan atau ngalami masalah itu? Jawab coba, pasti ngalami masalah. Karena kita nggak mau ngelihat arah, nggak mau perhatikan tanda-tanda jalan. Mengapa Tuhan, Bapa di surga, tidak ngomong, hai kamu kucing-kucingku? Kenapa dia ngomong, hai kamu domba-dombaku? Ayo, apa bedanya domba dengan kucing? Coba jawab. Beda, mana lebih pintar cari jalan, kucing atau domba? Saya pernah jengkel dengan kucingnya tetangga. Suka tinggal di rumah kita, nyolong ikan lagi. Lalu kita jengkel dengan dia, terus kita buang jauh-jauh. Walaupun dimasukkan karung, balik lagi. Itu kucing. Jadi kucing itu nggak pernah tersesat. Kalau embek itu goblok. Ya, domba itu bodoh sekali. Nggak usah bilang 50 meter dari kandangnya, 30 meter lepas embek, tolak-tolak, nggak ngerti mau kemana itu. Nah, saudara, jangan tersinggung kalau Papa membicarakan kita itu seperti domba. Masih lebih enak domba daripada monyet. Ayo, kalau dia pikir, oke, saya kembalikan. Kenapa dia berkata kita ini seperti domba? Karena memang kita tidak pernah tahu jalan pulang. Katakan amin, aku ini kita tidak pernah tahu jalan pulang. Maka itu mengapa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, I am the way. Tidak ada satupun manusia, entah tokoh-tokoh agama, orang-orang hebat di dunia ini yang pernah berkata I am the way. Tidak ada, hanya Yesus itu jalan. Maka itu jangan ragu-ragu untuk jalan di jalan. Saya punya ilustrasi ini, kebenaran ini. Kalau ada orang tidak jalan di jalan, berarti dia jalan di apa? Kalau dia nggak jalan di jalan, berarti dia jalan di apa? Masa susah bener mikirnya? Bukan di aspal, maksudnya aspal. Apa hasil? Kalau orang tidak jalan di jalan, berarti dia kesasar. Betul, di luar jalan, berarti bukan jalan. Dan hanya Yesus jalan itu. Maka itu kalau orang mengikuti jalan, dia pasti nggak akan tersesat. Karena jalan itu sudah dibuat. Di luar Yesus, orang pasti tersesat. Karena tidak ada seorang pun yang berkata jalan. Saudara, tahun 70 berapa saya lupa, waktu itu dengan Yermiarim, di kampus Widya Mandala di Surabaya, itu kampus Katolik. Kami berdua diminta untuk membuat ceramah di antara mahasiswa. Dan waktu itu gabungan dari beberapa kampus yang Kristen ikut. Ada sekian ratus mahasiswa waktu itu. Dalam acara diskusi, pas bagian saya, ternyata panitia kecolongan mahasiswa IAIN, itu Institut Agama Islam yang ada di Jalan Waru, di Jalan Ahmad Yani di Surabaya sana, masuk. Ketika dia berdiri bertanya, dia menyebutkan, saya dari mahasiswa kampus Islam. Kaget semuanya, kok bisa masuk? Nah, waktu suasana tegang, saya tenangkan dulu. Saya berkata pada panitia, kita bersyukur kepada Tuhan kalau acara kita diikuti saudara kita. Saya berkata kepada dia, saudara, kita ini sama bapak cuma lain mama. Saya bilang begitu. Ya toh kan Islam dengan Kristen cuma lain mama saja. Nah, jadi kita bukan orang lain. Jadi saya nenangkan suasana karena kan tegang betul. Oke, sekarang saya beri kesempatan,
saudara untuk bertanya. Ya, jadi suasana jadi teduh karena nggak tegang lagi. Dia bertanya justru lewat Yohanes 14.